Oke, shalom semuanya. Selamat datang Shalom. Kak Erwin. Selamat Yo. datang Kak Udin, semua kakak-kakak semua. Apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan Yesus. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Michael Alvan Sukarto dari jurusan Teknik Fisika Angkatan 2019. Oke, sebelum memulai istaf, aku mau nyapa nih beberapa orang dulu yang udah hadir. Untuk yang nanti aku sebut bisa on mic ya, dan kalau memungkinkan bisa on cam sekalian. Oke, Catherine Novitanti Angelina. Halo. Oke, mungkin nggak bisa ya, ada gangguan. Telan saja kalau gitu deh. Halo Esther. Halo, apa kabar Ter? Kabarnya tidak baik dan tidak buruk. Oke, jadi standar aja ya berarti ya. Sekarang posisinya di mana Esther? Posisinya di Sumatera Utara, di sisi di Kalang. Ada rencana ke Jogja nggak Esther? Kapan gitu? Lihat dari departemennya ntar suratnya resminya gimana. Oke, puji Tuhan kalau kabarnya baik. Karena waktu sudah berjalan, selanjutnya mari kita masuk ke dalam istaf kita, kakak-kakak teman-teman. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk dapat sepenuhnya menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, kami rindu tinggal selalu dekat denganmu. Mari teman-teman, angkat pujian Bapa cintai. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, Engkau telah memberikan karunia anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam platform Zoom kali ini untuk kami beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai estaf ini, jangan berkati dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kau berkati seluruh pelayan-Mu, seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dapat menerima seluruh kebenaran firman-Mu dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah estaf ini dapat berjalan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai estaf ini hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus merupakan sahabat kita yang paling setia, yang selalu ada di sisi kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Kita naikkan pujian, Yesus sahabatku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena Yesus Tuhan, aku percaya. Mari buka mata kita, ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenaran yang karena kuasa-Mu, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar. Mari angkat tangan kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jebu-jebu di sisiku. Kau sumber kuat. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jebu-jebu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sungguh Kau sahabat kami, Allah kami yang setia. Haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua tanganku, katakan Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Di sisiku, Kau sumber kekuatan kami. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jebu-jebu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
Sungguh indah dan ajaib firman Tuhan itu, sumber kehidupan dan berlimpah anugerah bagi kita. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan dirinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya apa yang kita naikkan bisa berkenan pada Tuhan. Dan selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Erwin. Kepada Kak Erwin, waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Baik, selamat sore semuanya. Apakah bisa saya share screen? Minta tolong host untuk enable dulu. Udah bisa, Kak? Sudah bisa? Oke, coba. Oke, ya. Wait. Oke, ya. Screen bisa terlihat dengan jelas semuanya? Bisa, Kak. Oke. Bisa. Baik, mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, dimanapun masing-masing kami berada dalam persekutuan kami melalui aplikasi Zoom ini. Bapa, satu hal yang kami percaya, kuasa-Mu dan pribadi-Mu, kebenaran firman-Mu, jauh lebih berkuasa, powerful, melebihi segala provider dan setiap jaringan yang ada. Oleh karena itu, kebenaran firman-Mu ini kami rindukan biarlah semakin membuat kami bertumbuh dan tidak terhalang oleh setiap kendala jaringan, situasi, tempat, dimanapun sinyal berada, karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang membuat kami bisa dengan penuh sukacita juga mendengarkan isi hati-Mu buat kami. Kalau sore hari ini kami rindu belajar bagaimana kami menjalin sebuah persahabatan yang benar menurut Alkitab, kiranya tidak hanya menjadi satu kepuasan dalam pikiran, yang hanya menjadi sebuah pengetahuan, yang mungkin hanya berujung sebagai perdebatan, tetapi kiranya masuk dalam hati kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu menyebutkan adalah berbahagia ketika kami tidak hanya membaca merenungkan firman-Mu, tetapi juga yang melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semuanya, urapi setiap jaringan, sinyal, dan provider, dan device yang kami pakai, Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para pembina dan juga para pengurus, teman-teman yang boleh kali ini mempercayakan kita sharing kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Saya tidak merasa paling ngerti kebenaran firman Tuhan ini. Kita semuanya sama-sama belajar, biarlah kita semua dapat berkat, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya, satu buat Anda, satu buat saya juga, kan gitu. Jadi semuanya kena, gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal persahabatan yang benar. Oke. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, di 1 Yohanes 4 ayat ke-7, boleh dong open mic semuanya, ya. Ini kan acaranya kalian nih, ya. Silakan open mic semuanya, kita baca ayatnya ini bareng-bareng, ya. Dengan berbagai delay yang berbeda-beda, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi silakan semuanya open mic. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, jelas. Jelas, oke. Ya, semua teman-teman kita buka open mic, dan 1 Yohanes 4 ayat ke-7 kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yuk sekali lagi, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke, silakan mute lagi. Nah, kalau dari ayat ini, teman-teman semuanya, Alkitab memerintahkan kepada kita untuk kita itu saling mengasihi, ya, karena kasih itu berasal dari Allah, ya. Allah adalah kasih, dan Dia ingin melimpahkan, Dia ingin mendemonstrasikan kepada kita seluruh eksistensinya, yaitu kasih kepada kita. Kita ini diciptakan untuk menjadi objek kasihnya Tuhan. Kita ini diciptakan untuk tempat, kalau saya boleh bilang, pelampiasannya kasihnya Tuhan. Dan Tuhan rindu ketika kita menerima limpahan kasihnya itu, kita tidak pendam sendiri. Makanya ayat ini berkata, marilah kita saling. Ya, kalau kita bicara kata saling, itu artinya dibutuhkan lebih dari satu pihak. Minimal dua pihak. Supaya arti kata saling itu artinya dua arah. Dua arah.
Ya, tidak hanya satu arah tetapi dua arah. Kita saling mengasihi. Dan kalau sore hari ini Tuhan rindu bahwa kasih itu tidak hanya Allah memberinya kepada kita dan kita terima saja, tetapi kita juga harus mencerminkan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Oke. Nah, sehubungan dengan kata saling tadi, percayalah bahwa Tuhan tidak sedang salah, Tuhan tidak sedang gambling atau berjudi, menempatkan orang-orang di sekitarmu selain yang namanya keluarga. Ya, saya dapatkan ini di Google, bagus ya. Friends are God's gift. Ternyata teman-teman itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa saling mengasihi, saling mencerminkan, saling mempresentasikan kasih Allah itu dalam kehidupan kita buat orang-orang di sekitar kita. Supaya orang-orang di sekitar kita itu tahu kasih Tuhan buat kita. Ya, memang di saat-saat ini pandemi sudah berjalan setahun lebih, ya. Dengan protokol kesehatan yang kita harus jaga jarak, kita di rumah, kuliah online, ya dan sebagainya, itu sepertinya itu membuat kita jadi sepertinya kurang bisa mencerminkan, mengekspresikan kasih Allah. Karena biasanya nih kalau staff itu kan dari Jumat sore, kalau nggak di siang di kampus ya sore di base camp kan begitu ya, langsung ketemu, keep in touch gitu ya. Ketemu tatap muka gitu enak. Kadang-kadang kita bisa mengekspresikannya lebih enak dibanding kalau kita bertemu dengan online. Tetapi itu apa yang terjadi buat kita hari-hari ini bukan menjadi sebuah masalah untuk kita tetap bagaimana mencerminkan kasih Tuhan. Dan kalau hari ini kita bicara soal persahabatan yang benar, bagaimana kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan bisa menjalin sebuah persahabatan yang benar kepada semua orang di sekitar kita. Saya tidak tahu ini, angkatan-angkatan yang baru ini dengan kuliah online, apakah benar-benar sudah saling bisa mengerti, kenal satu sama lain nih. Tapi saya yakin teman-teman pengurus dan kakak-kakak pembina sudah berusaha mati-matian nih, supaya paling tidak dengan aplikasi apapun, ya Zoom, bisa kenal satu dengan yang lain. Ya. Oke, nah, saya senang sekali dengan ayat ini karena begitu kuat hubungannya juga dengan ayat yang barusan kita baca tadi. Bagaimana kita bisa menjadi agen kasih-Nya Tuhan? Itu di Amsal 17 ayat 17 dia berkata begini. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Ternyata definisi sahabat itu bukan hanya soal teman dekat, bukan hanya soal yang bisa mengerti, pokoknya luar dalam aku tahu deh begitu. Ya. Tetapi definisi menurut firman Tuhan dan kerinduan Tuhan juga buat kita, kalau kita menjadi seorang sahabat adalah kita menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya. Supaya orang yang kita jadikan sahabat atau kita ngomong teman-teman sekitar kita itu tahu kalau ada orang ini dah kita aman deh. Seperti iklan ya, seperti iklan di TV atau iklan di billboard di luar di jalan-jalan itu nggak ada lo nggak rame. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Definisi seorang sahabat menjalin persahabatan yang benar harus dilandasi dengan ini. Apakah kasih setiap waktu itu? Setiap waktu itu bicara all the time. Setiap saat. Ya. Bahkan seorang sahabat itu bisa kelihatan ketika saudara kita, teman kita sedang dalam kesukaran. Ya. Bahkan ada kalimat yang berkata begini. Ketika aku jaya, ketika aku kaya, ketika aku semuanya penuh dengan fasilitas, ketika saya sedang
di posisi puncak, orang-orang mengenal saya. Ya, ketika saya baik, pandai, saya berprestasi, saya ada di dalam posisi puncak, saya terkenal, saya famous, orang-orang kenal saya, orang-orang tahu saya. Tetapi ketika saya berada di posisi terendah dalam kehidupan saya tahu siapa sahabat-sahabat saya, siapa orang-orang yang dekat dengan saya. Dan kalau hari ini kita bicara soal anak-anak Tuhan itu harus menjalin persahabatan yang benar dengan semua orang, terutama dengan orang-orang yang seiman, definisinya adalah engkau harus menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Tidak banyak orang Kristen pun, bahkan ngomongin pelayan Tuhan pun, anak-anak yang aktif di kegerakan rohani pun, kalau sudah bicara kesukaran, jarang yang ada mau jadi saudara. Menjadi saudara pada waktu happy birthday, banyak. Yang menjadi saudara pada waktu syukuran, lulusan, selesai TA, selesai skripsi, gampang. Tapi ketika menjadi saudara dalam kesukaran, wow. Itu kata situasi yang nggak populer, situasi yang justru seringkali kita itu malah mengeluarkan effort yang lebih. Tapi percayalah, seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, Tuhan tidak pernah tutup mata sama orang-orang yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi sahabat atau kita menjalin persahabatan yang benar sesuai yang Amsal mau? Ya. Nah, saya seringkali bahas ini di e-staff. Saya tidak pernah bosan untuk membahas ini. Yang pertama adalah mengasihi. Ya. Nah, mengasihi ini harus kita pahami benar-benar. Ya. Nah, satu ayat lagi yang cukup tajam untuk kita bisa pelajari. Yohanes 13 ayat 34, di sana Tuhan memberikan perintah baru. Ya, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ternyata teman-teman, mengasihi itu bukan perasaan. Rasanya aku kasih deh sama kamu, aku sayang sama kamu. Bukan. Ya. Kalau perasaan itu emosi. Dan itu terukur sekali. Terukur ketika semuanya baik-baik saja, kamu bisa mengasihi, kamu bisa sayang, kamu bisa cinta dia dengan baik. Tapi ketika mulai ada masalah, kamu bisa terukur sekali. Pra kenal kue rapopo, nggak kenal kamu nggak apa-apa deh. Ya, mending juga nggak kenal kamu. Tetapi ternyata untuk menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, kita harus punya definisi tentang kasih yang benar. Kasih bukan perasaan. Kasih itu adalah perintah Tuhan. Mengasihi itu adalah firman Tuhan. Nah, kenapa seringkali anak-anak Tuhan dalam menjalin hubungan itu kadang pilih-pilih? Ya, bahkan ngegap, gerombol. Enakan sama lu deh. Lu orangnya asik gitu. Nggak enak sama si dia. Dia resek gitu. Ternyata firman Tuhan berkata, perintah. Mengasihi itu perintah. Firman Tuhan itu perintah. Kenapa seringkali anak-anak Tuhan, bahkan yang terlibat dalam pelayanan, gagal untuk mengasihi? Karena mereka menganggap mengasihi itu perasaan. Mengasihi itu firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan itu dianggap semuanya sebagai sebuah perintah, makanya kita melakukannya sebagai sebuah keputusan. Bukan perasaan, bukan emosi. Ya, mengasihi beda sama asmara. Mengasihi beda sama kesengsem, itu bahasa Jawanya ya. Kesengsem ya, jatuh cinta, beda. Mengasihi itu benar-benar perintah. Mengasihi itu aku rugi, aku berkorban, aku babak belur, tapi orang lain dipulihkan, orang lain bahagia,
orang lain smile, orang lain bahagia. Kita memberi, kasih itu memberi. Makanya kasih itu tempatnya di kehendak. Ketika kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, artinya Tuhan masuk di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Tuhan Allah adalah kasih. Berarti kasih itu sudah ada di dalam kita. Kita tinggal mempraktekkannya dalam keputusan. Ini ada nih satu orang ini resek banget, bahkan dia menyakiti. Dia membuat aku terluka. Mengasihi itu sebuah keputusan, bahkan di saat engkau terluka, bahkan mungkin ketika engkau adalah korban. Yesus Kristus mempraktekkan kasih ini dengan nyata, saudara. Ketika dia diludah, ketika dia ditampar, ya, ketika dia dicambuk. Bahkan ketika orang-orang mengolok-olok dia, katanya 3 hari mau bangun lagi bait Allah. Lu kamu kan orang yang sudah pernah menyembuhkan. Coba deh, kamu sudah pernah membuat orang mati bangkit. Ayo dong, kamu bisa dong turun sendiri dari salib itu. Tuhan Yesus langsung mempraktekkan, memutuskan untuk tetap mengasihi, dan dia menaikkan doa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan kalau kita bicara soal kasih, kasih terbesar adalah ketika Yesus meregangkan nyawa, mengasihi kita. Allah sudah menempatkan kasih, jadi kita harus tinggal praktekkan. Kasih itu sudah ada di dalam roh kita, ada di dalam hati kita. Ya. Makanya Allah itu bukan berani. Allah itu memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Di Yohanes 13 ayat 34 tidak dikatakan kamu saling mengasihi ketika kamu punya uang. Kamu saling mengasihi ketika yang kamu kasih juga kasih sama kamu. Enggak. Sama seperti aku, Tuhan, telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Di ayat yang lain begini, ya, kata seperti aku telah mengasihi kamu. Alkitab lain bilang begini, Yesus Kristus mati buat kita ketika kita sedang berdosa. Yesus Kristus tetap mengasihi kita sekalipun kita nggak mengasihi dia. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Nah, perintah Tuhan buat kita adalah untuk menjalin persahabatan yang benar sesuai Alkitab, yaitu adalah kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi. Nggak gampang untuk mengasihi orang-orang yang membuat engkau terluka. Gak gampang untuk memutuskan untuk tetap mengasihi, untuk tetap bisa berdoa, untuk tetap bisa memintakan berkat buat orang-orang yang sudah melukaimu, buat orang-orang yang sudah melukai keluargamu, buat orang-orang yang mungkin melecehkanmu, bahkan menghambat masa depanmu. Tapi ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau sedang menerima kasih. Artinya kasih sudah ada di dalam dirimu. Ketika ada di dalam dirimu, engkau tinggal praktekkan itu, saling mengasihi. Tuhan tidak akan memerintahkanmu untuk melakukan apa yang engkau tidak dapat lakukan. Kasih sudah ada di dalammu, engkau tinggal lakukan. Saya pernah bawakan ini, mungkin di kakak-kakak angkatan atas mungkin masih ingat ya. Satu waktu sore, seorang ayah pulang dari kerjaan, ya, anaknya yang berumur 4 tahun, lihat papinya pulang, dan dia bersuka cita. Hore, papi pulang, puji Tuhan. Dia lihat di motor papinya, ada karung besar. Papi, apa itu? Kok besar sekali karung? Oh, ini beras, nak. 1 kintal. Ya, ini berkat Tuhan buat kita untuk makan. Wah, puji Tuhan ada berkat. Wah, anak ini tahu bagaimana dia mengucap syukur ya. Nah, ayahnya belum menurunkan beban itu, karung itu,
dia lepaskan helm, dia lepaskan jaket, terus masuk ke rumah gitu ya. Kemudian karena anak kecil ini, balita ini, umur 4 tahun ini, begitu sayang sama papahnya, dia berusaha untuk mau bantu papahnya. Dia tarik karung beras 1 kintal itu dari motor itu, dia tarik, dia ingin bantu papahnya masukkan karung beras itu masuk ke dalam rumah. Dia berusaha, aduh, papi nggak kuat, papi berat sekali. Dari dalam rumah nggak ada suara. Anak ini berusaha lebih keras lagi mau narik karung ini. Sampai dia, papi nggak kuat, berat sekali. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan, angkat goblok, angkat goblok. Saya mau tanya, yang goblok siapa? Silakan open mic, yang goblok siapa? Papinya mungkin, Kak. Dari ilustrasi ini, saya mau tekankan bahwa Allah tidak akan memerintahkan Anda untuk melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan. Kasih sudah ada di dalam Anda. Kalau Anda mau menjalin persahabatan yang benar dengan semua orang, terutama juga sesama anak-anak Tuhan, kasih itu keputusan. Kasih itu keputusan. Ya. Jadi mulai lagi dibukakan pikiran Anda bahwa kasih bukan sekedar perasaan. Kalau lu baik, gue juga bisa baik, ya. Lu jual, gue borong gitu kan, bukan seperti itu. Oke. Kasih itu sebuah keputusan. Nggak gampang. Nah, kenapa seringkali kita nggak bisa melakukannya ya? Karena kita seringkali menganggap firman Tuhan itu bukan perintah, tetapi kayak cuman himbauan. Tuhan ini cuman menghimbau kok. Kan katanya marilah. Jadi kalau aku nggak mau ya nggak apa-apa. Ya begitu. Makanya seringkali anak-anak Tuhan gagal untuk mempraktekkan kasih itu. Kenapa? Karena seringkali menganggap firman Tuhan itu bukan sebuah perintah. Ketika engkau dalam rohmu, dalam pikiranmu, dalam pengertianmu yang semakin dalam dengan Tuhan, menganggap semua firman Tuhan itu perintah, sebetulnya menjadi sebuah hal yang bisa untuk melakukan, bahkan untuk mengasihi. Bahkan untuk orang-orang yang membuat engkau terluka. Yang pertama itu ya. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa menjalin persahabatan yang benar. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan, walaupun kita nggak perlu sampai harus disalib gitu ya, nggak perlu sampai harus mengorbankan dompet kita. Ya mentraktir teman boleh, tetapi kalian juga harus berhitung, berhikmat, nggak ngawur. Ya, kalau ada temanmu yang butuh pertolongan, tetap perlu berhitung dengan benar ya. Kalau misalnya ini sudah tatap muka, artinya kalian harus kembali lagi ke Jogja, kalian dapat uang saku dari orang tua, diatur dengan benar, nggak ngawur ya. Kasih itu juga tertib ya. Kasih itu juga ada hikmat Tuhan, jadi nggak ngawur. Oke. Nah, yang kedua apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Persahabatan itu open relationship. Ya. Ya kalau nggak baik hatimu diketahui orang, ya jelek hatimu diketahui orang kan gitu. Nah, tapi hendaklah kalau ingin membuat persahabatan yang benar, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Mentraktir terus itu apakah baik? Ya mungkin bisa, tetapi mungkin bukan soal traktir mentraktir ya. Ada beberapa kondisi sahabat-sahabat kita yang mungkin lagi galau, lagi sedih, dia hanya butuh ditemani, tidak butuh dinasihati. Dia hanya butuh ditemenin kemana, itu sudah menjadi sebuah banyak jawaban. Oke. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan kepintaranmu aja yang perlu diketahui semua orang. Atau bahkan jangan sampai hanya kejelekanmu aja yang diketahui semua orang. Woi, jangan deket-deket sama dia. Kelihatannya aktif di pelayanan, tapi ngutang mulu, nggak bayar-bayar. Jangan. Ya. Kalau lagi tugas kelompok, dia nggak pernah mau
ikut rembukan, nggak pernah mau ikut diskusi, taunya cuma beres semuanya. Jangan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya. Kalau teman-teman kita Papua, Tuhan sudah dekat ya gitu. Ya. Yang ketiga, mulai terus belajar hidup dalam ucapan syukur, dalam bersyukur. Nah, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Teman-teman harus sadari, kita berteman tidak selalu dengan orang yang sama dengan kita. Maaf, saya harus bilang ini. Tidak harus sama dengan yang mungkin dalam tanda petik sederajat misalnya. Maaf, mungkin keadaan orang tua kita dalam keadaan yang berkecukupan. Jadi kadang-kadang sandang papan pangan kita berbeda dengan teman-teman yang lain yang mungkin tidak seberuntung Anda. Hiduplah dalam ucapan syukur. Di atasmu ada orang yang mungkin lebih berduit, lebih kaya, lebih punya fasilitas yang lain. Tapi lihat ke bawah. Ada juga banyak teman-temanmu yang tidak seberuntung. Dunia hari-hari ini, generasi kalian dibombardir dengan hedonisme. Begitu kalian buka HP, medsos, kebanyakan isinya cuma ingin memamerkan mereka sudah mencapai apa, mereka dapat apa, mereka sedang berbuat apa, di tempat yang seperti apa. Dan ketika engkau tahu ada temanmu yang ada di sebuah tempat yang kamu pengen ke sana, dan kamu nggak bisa ke sana, kamu merasa, wah, kok dia sudah sampai ke sana ya, aku belum. Atau kamu mulai melihat teman-temanmu yang punya device, peralatan, ini apalagi kalau orang teknik nih ya, ini device-nya macam-macam deh. Apalagi kalau misalnya yang saya tahu nih, sedikit aja, orang arsitek itu, wah mulai dari meja lah, mulai dari laptop urusan programnya apalah, AutoCAD, masih pakai AutoCAD nggak ya? Itu di zamanku tuh teman-teman masih pakai AutoCAD. Kalian masih pakai AutoCAD nggak? Ya. Wah ini pakai laptop yang harga sekian belas juta, aku kesusahan, saya harus pakai laptop kampus dan sebagainya. Wah apalagi sekarang pandemi, nggak ada tatap muka lagi, kesusahan. Kita menjadi orang yang terus mulai nggak bisa bersyukur. Hari-hari ini medsos, dunia digital dipenuhi dengan hal-hal hedonisme. Kalau kamu punya, kalau kamu pakai barang-barang bermerek, baju bermerek, semua bermerek, mulai dari device bermerek, bahkan kalau kamu ke kampus pakai mobil yang terbaru, yang keren, kamu merasanya keren banget. Persahabatan yang benar seringkali tidak bisa dibangun dengan apa yang engkau pakai dan apa yang sedang engkau lakukan, seperti siapa engkau sedang melakukan. Makanya perlu dalam persahabatan yang benar itu kembangkan hidup bersyukur. Bersyukur itu artinya menempatkan hidupmu di bawah kedaulatan tangan Tuhan yang kuat. Lawan kata bersyukur apa? Bersungut-sungut, menggerutu. Di kitab Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel mau mencapai dari Mesir, mau mencapai tanah perjanjian. Ada masa di mana mereka bersungut-sungut. Sekian puluh ribu dibabat habis sama malaikat maut. Bersungut-sungut itu menempatkan hidupmu di luar kekuasaan Tuhan. Engkau tidak puas dengan apa yang Tuhan sanggup lakukan buat hidupmu. Bersyukur itu sedang menempatkan dirimu di dalam kekuasaan dan kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan sanggup melakukan banyak perkara dalam hidupmu. Masalahnya seringkali engkau nggak sabaran. Waktumu nggak sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan nggak sesuai dengan waktumu. Tapi percayalah waktu Tuhan itu yang terbaik. Makanya kembangkan. Nggak usah malu ketika engkau nggak punya device yang terbaru. Nggak usah malu ketika engkau hanya punya laptop yang sederhana. Engkau punya pakai sepatu yang tidak bermerek. Yang penting lu pakai sepatu dah.
Nggak usah malu, engkau mungkin hanya dapat jatah dari orang tua, ya cukup untuk makan yang sederhana. Nggak bisa makan yang berlebih. Bersyukur. Bersyukur. Ketika engkau mengembangkan hidup bersyukur, engkau akan melihat orang lain itu dengan porsi yang benar. Ada pengertian-pengertian yang baru yang akan Tuhan tambahkan dalam batinmu, dalam pikiranmu, dalam rohmu ketika engkau hidup bersyukur. Alkitab berkata begini, seringkali orang Kristen senang begini, senang dengan ayat di Ibrani, di kitab Ibrani. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang Kristen senang sekali dengan ayat ini, lupa dengan ayat atasnya. Ayat atasnya Tuhan bilang begini, jangan jadi hamba Tuhan dan cukupkan apa yang ada padamu. Ketika kita tidak jadi hamba uang dan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Kalau 1 tahun pandemi ini kita boleh melewati dan hari ini teman-teman masih bisa join di Zoom kali ini. Artinya pemeliharaan Tuhan itu sempurna, ajaib, luar biasa. Kembangkan hidup mengucap syukur. Ketika engkau mengembangkan hidup mengucap syukur, engkau akan bisa mengerti kondisi temanmu yang emosional. Engkau akan bisa menjalin hubungan dengan teman-temanmu yang sedang galau, sedang kacau. Bahkan ketika engkau bisa hidup mengucap syukur, mengembangkan hidup bersyukur, engkau bisa fleksibel dengan situasi kondisi apapun. Dan percaya, ketika engkau tahu hidup bagaimana bersyukur, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tiang awan, tiang api selalu ada. Namanya aja Immanuel, sudah jelas. Persahabatan yang luar biasa bisa kita contohkan, lihat dari Daud dan Yonatan. Yonatan itu harusnya direncanakan, di-planning untuk menjadi penggantinya Saul. Ya. Tetapi karena kesalahan Saul, Tuhan sudah nggak suka sama Saul, Tuhan pilih Daud. Harusnya Yonatan boleh berhak ngotot soal hak untuk dia menjadi raja berikutnya Israel. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tahu di mana posisi dia di mana. Mereka berdua saling mengasihi. Ketika Daud sampai ke istana, dibawa ke istana untuk mulai main kecapi. Bayangin saudara, Daud itu lagi main kecapi. Roh jahat yang ada pada Saul itu hilang. Itu keluar. Pribadi yang luar biasa hubungannya dekat dengan Tuhan. Pribadi yang luar biasa yang dia tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Sehingga dia tahu bagaimana hidup juga dalam mengucap syukur. Sehingga ketika dia memuji Tuhan, roh jahat nggak tahan. Dia menjalin hubungan yang kuat sekali dengan Yonatan. Bahkan Yonatan sampai berani membela Daud di depan ayahnya. Karena tahu ini persahabatan yang benar-benar dibangun berdasarkan janji. Yonatan tahu Tuhan sudah nggak pakai lagi keluarganya dia untuk meneruskan kepemimpinan di Israel. Mereka saling mengasihi, saling mendukung. Sampai ketika satu titik benar-benar Yonatan terbuka bahwa bapaknya pengen sekali melenyapkan Daud. Mereka berpisah dengan penuh tangisan. Ini persaudaraan yang luar biasa. Di masa sukar, di masa suka, di masa baik, di masa tidak baik, mereka ada. Ya, teman-teman, kalau hari ini mungkin kamu belum punya sahabat, nggak pernah ketemu sahabat, cari-cari kok nggak ada yang cocok misalnya begitu. Oke, mungkin stop. Justru jadilah dirimu seorang sahabat. Jadilah sahabat, bukan pencari sahabat. Kalau sampai hari ini cari sahabat, cari teman untuk ngobrol enak, nggak ketemu, ya sudah, mungkin waktunya sekarang untuk kamu untuk jadilah sahabat. Yang menaruh kasih setiap waktu,
dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amin. Ya. Maaf terganggu, ada suara-suara anjing di belakang. Enggak, tidak apa-apa. Oke, luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Erwin. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Kakak-kakak dan teman-teman yang punya pertanyaan dan masih penasaran tentang firman Tuhan yang telah disampaikan, dipersilahkan untuk bertanya. Nah, untuk prosedurnya bisa langsung isi di chat box aja atau on mic, nanti bisa dipersilahkan. Monggo kakak-kakak teman-teman yang mau bertanya. Jangan susah-susah ya pertanyaannya. Nanti kalau susah saya kasih ke Inang aja lah. Mari kalau ada yang bertanya. Ini kalau susah juga Michael aja yang bantu jawab. Oke, siap Kak. Mari, ada yang mau bertanya? Silahkan. Semoga tidak ada, semoga tidak ada. Adakah kakak-kakak masih ditunggu? Izin bertanya Kak. Oh, monggo Kak Stanley. Oke, mau bertanya. Jadi apa sih yang gimana bilangnya? Kapan kita sadar bahwa kita udah punya relasi itu yang sudah seperti sahabat, yang udah lebih dari kawan itu? Kapan kita sadari Kak? Maksudnya kriteria apa sih yang bisa kita lihat sebagai contoh bahwa itu ternyata emang bisa jadi sahabat kita, bukan cuma sekedar kawan aja gitu Kak? Waktu ya. Ini Nicholas ya yang tanya ya? Iya benar Kak. Oke, Niko. Waktu. Waktu yang bisa kamu akan ngerti teman-temanmu siapa, bagaimana orangnya. Itu nanti waktu yang akan memperlihatkan ke dirimu waktu dan pengalaman. Maksudnya kan mesti kamu ngobrol sama teman-temanmu, ngobrol dengan itu kan butuh waktu dan butuh pengalaman. Pengalaman apa ya? Pengalaman yang baik sama pengalaman yang nggak enak aja. Kamu bisa merasakan itu, Tan. Itu kamu akan tahu itu mana temanmu yang bisa benar-benar mengerti, bahkan dia benar-benar bisa ada di masa-masa sukarmu, masa-masa terjelekmu misalnya, masa-masa terendahmu, dia tetap ada di situ. Ya kamu akan tahu gitu. Dan oh ya, maksud saya gini, sebagai anak Tuhan kita juga jangan membatasi diri dengan relasi. Pepatah Cina berkata begini, satu musuh aja udah kebanyakan. Ya, maksud saya gini, kalau soal relasi pertemanan silakan berteman sebanyak-banyaknya dari berbagai macam suku, agama, ras, apapun semua. Banyak-banyak berteman. Tetapi untuk sahabat, carilah yang benar-benar mendukungmu untuk maju dalam studi. Dan yang kedua, untuk semakin cinta sama Tuhan. Ya, kalau ngomong sahabat, cari sahabat yang mendukungmu untuk ya selesaikan ini perkuliahan dengan baik dan benar sesuai waktunya. Ya, maksudnya sungguh-sungguh ngajarin kamu, ya maksudnya ya mendorong kamu juga untuk maju dalam pelajaran. Yang kedua ya mendorong kamu untuk semakin dalam mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Itu sih Niko, jadi waktu dan pengalaman. Kamu akan kenal teman-temanmu itu. Karena kalau proses mengenal untuk tahu oh sahabat itu benar-benar butuh waktu dan pengalaman. Gitu Niko, mungkin Michael atau Inang bisa bantu jawab atau kakak-kakak yang lain.
Baik, makasih Kak. Oke, berarti sudah terjawab nih ya Kak Stanley. Oke, selanjutnya ada nih Kak pertanyaan di kolom chat dari Yuni. Bagaimana menurut Kakak jika kita sudah berteman lama dengan seseorang, tapi suatu ketika ia menjauh dari kita dengan alasan tertentu yang tidak kita ketahui? Menurut Kakak solusinya bagaimana? Apakah ia termasuk teman yang sepadan? Monggo Kak, pertanyaan kedua. Saya pernah punya teman lama, bahkan sering pelayanan. Sering kami diskusi, bahkan saya sering ajak dia untuk pelayanan. Ya, saya ini termasuk orang yang saya itu punya kerinduan masuk dalam pelayanan anak-anak muda. Jadi puji Tuhan, ini bukan untuk gagah dan kesombongan sih, karena ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan izinkan kami bisa melayani anak-anak muda dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam denominasi, di berbagai kota. Saya punya sahabat dan saya sering ajak dia kemana-mana. Satu waktu untuk satu perkara ini seperti yang ditulis ini Kak Yuni ini tadi, ya sama Yuni, tiba-tiba pernah ada crash perselisihan, ya ada satu kasus yang harus kami selesaikan, tapi dia sama sekali tidak mau menyelesaikannya, bahkan menghilang. Sampai lama, ya sampai hari ini, ya tahu di medsos dia aktif dan sebagainya, tapi nggak pernah lagi mau ngobrol enak seperti dulu. Tapi saya sempat stuck ya, saya sempat bertanya-tanya salahku apa dan sebagainya. Kalau sampai di WA, di DM, saya sama istri itu juga sampai, ayo dong main dong, yuk kamu mau tak masakin apa ya kan? Istriku pinter masak. Ayo ngobrol kita, yuk kamu nggak kangen po sama kita gitu. Itu ketemu ngobrol, mau tak masakin apa gitu. Sampai kita nyaut begitu ya, masih kita DM apa semua seperti itu ya. Tapi dia punya pilihannya sendiri. Buat kami ya sudahlah, let it go gitu. Maksudnya tetap dalam doa kami bawa dia. Ya. Jadi kita juga udah minta maaf. Kita juga kalau misalnya memang dalam itu dari kejadian yang kemarin aku ada salah, aku minta maaf ya. Jadi tulus lah. Benar-benar tulus. Kita tuh hidup dalam itu ya. Mengasihinya itu tulus, itu sudah keputusan gitu. Itu sudah keputusan. Kita belajar untuk memutuskan. Sekalipun nggak enak, karena kami dengar di beberapa ketika dia ketemu dengan teman-teman kami yang lain, dia ngomongnya beda dengan kejadian yang ada. Itu kan biasa tuh. Ya kan orang kalau cari pembenaran kan gitu kan. Di depan kita nggak ada apa-apa, tapi di belakang kita ngomong sama teman-teman kita yang lain, wah kita itu orangnya gini. Itu biasa gitu. Nggak enak juga gitu. Nggak enak juga gitu. Jadi sempat ada beberapa orang telepon saya secara pribadi, lu kenapa sama gini-gini, kok katanya gitu. Jadi begitulah. Jadi enggak ada, ya sudah mau diapain ya kalau bisa ada temenmu yang mau balik terus jadi sahabatan lagi ya puji Tuhan. Tapi kalau sama sekali nggak mau atau bahkan menghilang ya let it go dan tetap doain. Bawa dalam berkat, ya seperti itu. Kalau saya gitu sih, Yun, piye Yun, menjawab ndak Yun? Tekan deh, nambahi. Bagaimana Yuni, apakah sudah menjawab? Kelihatannya sudah terjawab kok. Iya kan. Udah mantap, tapi ditanya dulu yang bersangkutan. Sudah terjawab kan? Gimana Yun? Jawab lah Yun. Iya Kak, maaf tadi tiba-tiba out. Nggak apa-apa. Sudah terjawab Kak, terima kasih. Sudah cukup kan Bang? Oh ini ada lagi Kak, ada yang bertanya lagi dari Kak Ardi. Kak Ardi. Ya. Izin bertanya Kak mengenai bersyukur tadi. Terkadang saya bingung bagaimana harus bersyukur. Kalau di budaya kita yang sering orang bilang bersyukur karena kita memiliki hal yang orang lain tidak miliki. Contohnya bersyukur kita masih bisa makan karena masih banyak orang di luar sana seperti di Afrika yang susah makan. Bersyukur tinggal di tempat yang aman karena di daerah NTT waktu lalu sempat terkena gempa. Yang saya bingungkan, bukankah hal tersebut artinya bersyukur di atas penderitaan orang lain?
Apakah harus ada acuan, ada orang lain yang dapat nasib lebih buruk baru dari kita, baru kita bisa bersyukur? Terima kasih, Kak. Nah, monggo. Kak Ardi, posisi bersyukur itu kita harus, kalau saya boleh jawab, posisi kita bersyukur jangan seperti kayak doa orang-orang Farisi yang di tengah-tengah jalan gitu ya. Tuhan, aku bersyukur, aku nggak seperti mereka orang-orang berdosa. Itu bukan bersyukur, itu sombong. Ya. Kalau kita berani berkata bersyukur, itu dengan satu pemahaman benar-benar bahwa kalau Tuhan tidak tolong kita dalam situasi kita itu, dan kita menaikkan syukur, ini benar-benar karena pertolongan Tuhan. Nah, menurut saya itu bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa makan, sedangkan orang lain nggak bisa makan, ya itu bukan doa bersyukur ya, itu sombong gitu lah. Menurut saya itu sombong gitu loh. Jadi bedakan gitu ya. Apalagi hari-hari ini teman-teman kita yang lagi terkena musibah di NTT. Nah, kalau kita bersyukur itu tuh artinya benar-benar, bahkan kalau yang namanya, kalau ini sedikit guyonan, bukan guyonan, yang sedikit bagiin aja. Kalau di gaya pujiannya orang karismatik itu korban syukur. Nah, korban syukur itu adalah bahkan ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi itu yang kita harus terima, kita harus dapatkan, dan kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Itulah yang namanya korban syukur. Misalnya nih, memang kita mungkin lagi mungkin lupalah ngecek ban motor misalnya, hal sepele ya. Kita lagi jalan nih, mau ngejar deadline lah, mau ngejar ke kampus, lah tiba-tiba bocor gitu loh. Kita berhak marah loh, kita berhak mengumpat-umpat gitu loh. Apalagi misalnya kita harus dorong jauh ke tukang tambal ban. Tetapi kita ganti, mindset kita ganti dengan, Tuhan terima kasih ya, diizinkan bannya bocor. Iya, artinya aku diingatkan, aku nggak ngecek kondisi ban dalam seminggu ini. Gitu. Nah, kita menaikkan syukur. Ketika kita menaikkan syukur untuk sesuatu yang tidak enak yang sedang kita hadapi, itu namanya korban syukur di hadapan Tuhan. Gitu. Tapi kalau bersyukur, wah Tuhan bersyukur, aku nggak kayak orang-orang itu, mereka susah cari uang, mereka susah cari makan, ya tak pikir itu bukan itu ya. Itu sombong. Nah biasanya mungkin ini dalam arti kadang-kadang kita dapat pengajaran, yuk mau berdoa ya Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa makan. Itu mungkin ajaran-ajaran senior-senior kita yang dulu ya, mungkin mereka gimana ya cara ngajarin doa yang gampang gitu. Nah, saya yakin semakin bertumbuhnya pengenalan kita akan Tuhan, bertumbuhnya kita dalam doa, dalam pertumbuhan rohani kita tahu kok bagaimana cara bersyukur yang benar-benar, maksudnya yang berkenan lah gitu. Gitu sih, Kak Ardi. Gimana Kak Ardi? Kak Ardi. Oke, baik. Thank you, Kak Ardi. Oke. Ya, terima kasih Kak Erwin buat jawaban-jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya, kakak teman-teman? Kalau ada yang penasaran, bisa nih aku kasih satu kesempatan lagi. Monggo, yang mau. Kak Niken jangan tanya. Aku nggak bisa jawab. Oke, mungkin sudah tidak ada yang bertanya. Oke, terima kasih Kak
Kak Erwin untuk jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Semoga yang bertanya tadi bisa menjawab semuanya. Oke, aku mengajak kita doa dulu. Jadi kita belum doa untuk firman. Boleh ya? Monggo Kak, dipersilakan Ya, Kak. mari teman-teman kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam ini. Kami mengakui nggak gampang dalam situasi kondisi yang mungkin kami hadapi, ketika itu tidak menjadi sesuatu yang kami harapkan, tidak sesuai yang kami mau, bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi kami diperintahkan untuk tetap mengasihi, kami diperintahkan untuk tetap bersyukur. Kami tahu bahwa ini makanan keras Tuhan, bukan susu untuk bayi. Kami ini makanan keras untuk orang dewasa. Oleh karena itu tolong kami untuk menjadi pria, wanita yang mau menjadi dewasa dengan mengunyah makanan-makanan keras kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Berkati teman-teman di staf dan kakak-kakak pembina yang setiap waktu, setiap saat berjaga-jaga dalam doa dan pelayanan mereka untuk teman-teman semua, baik dalam studi, dalam pelayanan online, maupun dengan tugas-tugas mereka yang harus mereka kerjakan. Biarlah mereka semakin hari boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal lebih dalam lagi Tuhan, dan menjalin persahabatan yang benar dengan sesama, menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Abah, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Thank you, Amin. Michael. Amin. Terima kasih Kak Erwin untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Baik. Kalau boleh aku ringkas sementara mengenai firman Tuhan tadi yang disampaikan. Definisi sahabat menurut firman Tuhan yaitu bukan hanya kenal luar dalam, tapi menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan bagaimana kita menjalin persahabatan melalui tiga, yaitu pertama mengasihi ini tentang sebuah keputusan. Yang kedua, hendaklah kebaikan hati diketahui semua orang. Dan yang ketiga, mulai belajar hidup dalam ucapan syukur. Oke. Dan sebagai wujud rasa syukur kita, selanjutnya mari kita siapkan yang terbaik yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini telah disediakan beberapa platform digital untuk kakak-kakak dan teman-teman menyalurkan persembahannya. Dan kita iringi dengan lagu pujian Mentega dan Roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorong
Oke, selanjutnya kita telah memasuki doa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Andreas. Pada Andreas, silakan. Suara saya masuk. Masuk. Mari kita siapkan hati kita, siapkan tempat terbaik kita. Kita kembali menghadap Tuhan untuk mengaturkan doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga saat ini ya Tuhan. Untuk ibadah ini kami boleh memuji menyembah-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kami juga telah mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, memperluas kerajaan saja. Ya Tuhan, kami juga akan menghancurkan pokok-pokok doa syafaat kami yang Tuhan, biarlah kiranya Engkau dengarkan pokok-pokok doa ini dan terjadilah seturut dengan kehendak-Mu saja. Mari kita berdoa untuk pergumulan dunia kembali mengenai COVID-19, kasus signifikan yang terjadi di beberapa negara dan terhambatnya vaksinasi global. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk penanganan, pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban pasca banjir di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta penyaluran bantuan dana korban gempa Jawa Timur. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk situasi dan stabilitas keamanan nasional, khusus untuk karena terjadi kekerasan kelompok kriminal di daerah Papua. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk pergumulan bagi kakak-kakak angkatan atas yang saat ini sedang menjalani tugas akhir dan skripsi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa agar Tuhan memulihkan, menguatkan, dan menopang kehidupan atau ketahanan keluarga PMKT, kakak staf, dan seluruh pengurus maupun anggota PMKT. Mari kita berdoa.
Tuhan, inilah seruan pokok-pokok doa kami, Tuhan, dan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Andreas untuk penyampaian doa persembahan dan syafaatnya. Nah, teman-teman, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita memaknai apa itu persahabatan yang benar di Tuhan Yesus yang adalah sahabat terbaik bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku. Selanjutnya kita masuki ke pengumuman dan fellowship.
kepada Komkom dipersilahkan. Oke, shalom teman-teman. Jadi ada nih pengumuman buat minggu depan yang penting banget. Boleh di next. Nah, jadi minggu depan itu stop online nggak ada nih hari Jumat. Nah, tapi ada sesuatu. Gimana tuh next? Jadi hari Sabtu kita bakal bareng-bareng ngerayain Paskah dengan tema God is our hope jam 4 sore. Jadi diingat ya teman-teman, nanti linknya akan diberikan H-1. Jadi jangan lupa pantengin terus sosial media PMKT UGM. Ya, next. Sampai bertemu teman-teman di perayaan Paskah minggu depan. Selamat hari Jumat. Sekian pengumuman hari ini. Oke, terima kasih untuk pengumumannya. Kita lanjut. Ada pengumuman lagi nih dari Komis. Kepada Kak Ardi, dipersilakan. Ya, shalom teman-teman semua. Aku Ardi dari Komis. Aku yang mau menyampaikan kalau Komis membuka apa ya? Jadi mewadahi untuk teman-teman yang ingin mendonasikan sedikit donasi lah untuk saudara-saudara kita yang di NTT yang belum lama ini terkena banjir bandang. Nah, bagaimana caranya teman-teman sudah dapat lihat itu ada Bank Sinarmas, GoPay, Genius, dan OVO. Hanya untuk catatan singkat, untuk nominalnya nanti kalau teman-teman mau menyumbangkan nominalnya diakhiri dengan angka 1. Contohnya 10.000, berarti nanti 10.001. Sekian sih dari aku. Oh ya, ini penggalangan dana ini dibuka sampai tanggal 30 nanti. 30 berarti tanggal 30 itu hari Jumat minggu depan. Itu aja. Dan nanti disalurkan melalui kitabisa.com. Sekian dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ardi untuk pengumumannya. Nah, selanjutnya ada fellowship dari Komhat. Halo, suaraku kedengaran nggak? Masuk. Oke, selamat sore teman-teman dan kakak-kakak juga. Mungkin aku di sini bakalan membawa untuk fellowship hari ini ya. Pertama-tama aku perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, namaku Febrian Tulban Tobing dari Komhat dan temanku Brandon. Halo. Oke. Ya, aku Brandon Sinuel dari Komhat 2019. Nah, tadi kan kita udah dengar nih kurang lebih kurang lebih firman Tuhan yang bertemakan mungkin aku bisa bilangin tentang persahabatan ya. Mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan di dalam sebuah keluarga kita ini yaitu PMKT, karena aku beranggapan kita semua ini bersahabat, maka kita bisa memulainya dari hal yang paling kecil, yaitu kita mulai mengenal satu dengan yang lainnya agar persahabatan yang kita jalani juga semakin erat. Dan sekarang mungkin dari Komhat pengen ngadain games nih, tapi games ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya, nama gamesnya Kahoot, di mana nanti bakalan rules game itu nanti aku ngasih game pinnya, nanti teman-teman tinggal masukin, nanti mulai pertanyaannya, dan di ujung gamenya nanti bakalan ada 3 pemenang nih. Nanti bakalan ada hadiah khusus nih dari Komhat kalau ada pemenangnya, 3 pemenang tersebut. Mungkin langsung aja teman-teman bisa langsung buka di Google Chrome mungkin atau di web gitu, di Safari, buka Kahoot, terus mungkin teman udah buka Kahoot terus masukin game pin-nya ini ya. Game pin itu 653328. Mungkin udah 3 orang nih yang masuk. Yuhu, orang terberkati. Mungkin biar game-nya lebih seru, mungkin teman-teman yang pengen on cam atau juga on mic boleh juga, biar juga enggak, karena game ini kan sebenarnya untuk menebak ya, biar seru-seruan mungkin bisa on mic atau on cam gitu.
Ya nggak, Brandon? Iya, benar-benar. Ini udah pada masuk nih. Steven, anak Tuhan, sahabatmu juga, Yuhu, orang terberkati, orang keren capek. Waduh, kenapa nih? Kira-kira Brandon, kita buat berapa orang nih untuk pesertanya? Biar seru. Ditunggu sampai batas waktunya sih. Oke, mungkin aku kasih Join. batas sampai sekarang jam 18.33, mungkin sampai 18.35 ya, biar kita mulai gamesnya. Mungkin aku ngasih sedikit clue dari gamenya ini. Kebanyakan pertanyaannya itu tentang siapa sih anak-anak di PMKT itu. Nanti mungkin pengenalannya itu mungkin dari baju, dari apanya, badannya mungkin, atau mata, atau sejenisnya. Sedikit clue gitu. Mungkin udah 10 orang nih yang masuk. Ayo teman-teman yang lain. Mungkin sampai 16.35 tadi ya. Yuk, 10 orang udah ada nih. UI, cantik UGM, ganteng UGM, nickname, kerendah lah, geng. Mungkin sampai 35. Anak Tuhan juga, oprek sahabat. Waduh, nama-namanya agak sedikit aneh nih. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ini karena berhubung udah jam 16.35, mungkin kita bisa mulai gamenya. Jadi teman-teman lihat share screen-nya dari Brandon ya. Oke, mungkin Brandon bisa mulai. Oke, pertanyaan pertama. Seru-seruan aja. Ayo nih, nomor 1, salah satu tangan pengurus PMKT siapakah ini? Ayo. Ayo. Mungkin kalau nggak tahu langsung pilih yang biru mungkin. Aduh. Tiga orang yang benar ya? Tangan Kak Sydney. Mungkin skornya bisa tampilin. Wih, keren. Orang keren capek, oprek sahabat, dan ganteng UGM memimpin ya. Ayo yang lain jangan lupa untuk menjawab. Oke, apakah ini foto? Ayo, ini mudah nih. Ayo, benar atau salah nih? Waduh, 50-50 nih. Kira-kira siapa yang benar ya? Waduh, langsung naik semua ya. Orang terberkati, ITB dan Yuhu memimpin 3 teratas nih. Ayo, saling kejar-kejar. Masih pertanyaan kedua. Oh, ini pertanyaan ketiga ya. Wah, siapakah yang sedang foto? Bukan yang sapinya ya, yang di kirinya itu. Wih, keren. 10 orang benar. Ya itu benar itu Kak Rina. Orang terberkati di atas terus ya. Yuhu naik. Yuhu dengan ITB. Wah, ITB. Saingan UGM nih. Wah, tolong beritahuin itu siapa. Ayo, siapa nih? Kalau bisa menjawab, keren. Waduh, wis keren. 9 orang benar nih. Ya, itu benar. 3 orang masih ada yang salah ya. Kira-kira siapa nih tiga besar nih? Orang Yuhu naik dengan keren dari lahir. Oh, keren dari lahir. Keren dari lahir dan ITB memimpin. Wah, ITB 3 besar terus nih. Ayo dikejar nih teman-teman yang lain. Masih dikejar. Ayo, ini siapa? Kalau ini mungkin teman-teman langsung tahu jawabannya.
Ayo. Waduh. Gak apa-apa. Yang penting kita keseluruhan pasti udah tahu ya. Siapa ya? Oke, Yuhu keren dari lahir dan ITB memimpin ya. Waduh, ITB ngeri nih. Oke, bisa kita next. True or false? Apakah ini begini? Nih mudah nih, ayo. Benar atau salah nih? Waduh. Oke. Wes, ITB tersingkir nih. Kali ini Yuhu keren dari lahir dan orang keren capek memimpin. Keren. Ayo Yuhu disusul nih biar kejar-kejaran semua nih. Ayo nomor 7. Ini adalah indera penglihatan. Siapakah yang mempunyai? Yo, coba nih. Oke. Keren. 7 orang yang benar nih. Oke. Iya dong, iya on cam dong biar mungkin ada yang mau on mic gitu kan sambil ngomong. Aduh, keren dari lahir naik nih. Yuhu turun, aduh. Ya enggak Ter. Siapa tahu ada yang mau on mic gitu atau on cam. Oke, pertanyaan nomor 8. Aku harap kalian tahu siapa. Yuk, tebak nih siapa nih? Waduh. Oke, masih banyak juga yang benar. Kak Nina. Oke. Kali ini siapa? Wah, Yuhu memimpin nih. Orang keren capek, orang terberkati. Aduh, keren dari lahir tersingkir nih kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan ke-9. Tebak love ini dari siapa? Yo, agak rumit nih kayaknya nih. Tengok tangannya. Yo, siapa nih? Waduh, banyak yang salah ternyata. Cuma 3 orang yang benar ya. Kira-kira siapa? Oke, 3 besarnya masih sama ya, orang keren capek, Yuhu sama orang terberkati. Oke, mungkin bisa next pertanyaan ke-10. Siapakah yang bersembunyi di balik topi Santa Claus ini? Ayo. Mungkin yang bisa jawab keren nih, keren. Wah. Cuma 2 orang yang benar. Ada brand. Wah, oprek sahabat memimpin kali ini dengan Yuhu dan orang keren capek. Orang terberkati kayak kali ini tersingkir nih kayaknya. Oprek sahabat lagi naik-naiknya nih. Bonus deh kalian tahu siapa. Ayo siapa nih? Bonus. Harus bisa dikenal. Wes keren, gak ada yang salah kali ini. Ardianus pas. Mungkin bisa kita lihat nih siapa yang memimpin kali ini. Wah, tetap oprek sahabat, Yuhu dan orang keren capek nih. Udah pertanyaan ke-12 nih. Ayo saling kejar. Ini salah satu alas kaki yang nyaman dipakai. Kaki siapa yang berada di atasnya? Ayo tebak nih. Siapa nih yang sering pakai sepatu kayak gini? Aduh, wis banyak juga yang benar. Ya, Kak Holly. Mungkin kita lihat siapa nih yang memimpin nih. Wah, Yuhu turun nih sama oprek sahabat, orang keren capek, orang terberkati, keren dari lahir. Pertanyaan yang usil mungkin. Ada yang tahu ini Rubik milik siapa? Ayo, mungkin yang pernah nengok, ini siapa nih? Ayo, Kak Rubik. Waduh, keren. Banyak juga yang benar. Kayak kira-kira siapa nih yang memimpin nih? Wis, orang keren capek, Yuhu dan orang terberkati nih. 3 besar, ayo. Keren dari lahir mana nih? Ayo kejar, saling kejar. 14.
soal ke-14 nih. Ayo coba aku berdasarkan pencerku. Aduh, ini langsung ketahuan nih. Langsung ketahuan banget nih. Wah, sayang sekali. Padahal itu aku. Dua orang yang benar ya. Mungkin kita lihat siapa yang memimpin kali ini. Wis, orang keren capek sahabat dan sahabatmu dan oprek sahabat. Ayo, Yuhu nih, Yuhu dan orang terberkati. Ayo lagi. Jangan mau kalah. Ayo 2 pertanyaan lagi nih. Milik siapakah tangan yang hendak menggapai langit? Wis, ini susah nih, susah. Ayo coba tebak nih, siapa nih? Wis, cuma 1 orang ini yang benar nih. Yo, tangan Kak Novet tuh. Wis, sahabatmu memimpin kali ini. Ayo, soal terakhir nih. Bisa saling mengejar nih. Yuhu, oprek sahabat, orang terberkati nih. Ayo. Jempol ini untuk kalian. Ayo mungkin kalian pernah ngelihat gitu, ingat tangan siapa kayak gini. Benar. Bagus. 7 orang yang benar. Yo, juara ketiga itu dimenangkan oleh Yuhu, juara kedua oleh orang keren capek, dan juara 1 adalah sahabatmu. Wih. Mungkin ketiga pemenang bisa on cam untuk menyampaikan sesuatu, mungkin usahanya untuk mencapai juara. Keren. Ini siapa nih? Kalau boleh tahu, Yuhu siapa nih? Aku. Oh. Ayo, Kak. Selamat juara 3. Kalau orang keren capek siapa nih? Orang keren capek. Aduh, capek nih. Aduh, oke, selamat. Keren. Nih, sahabatmu nih, siapa nih? Halo. Bisa juara 1 nih. Halo. Wih, wah keren. Oke, mungkin hadiah yang bisa dikasih Komhat itu ya mungkin nggak berupa barang, tapi mungkin teman-teman yang ada di sini bisa kasih reaction, mungkin reaction love atau yang lain untuk mengapresiasi teman-teman kita yang udah juara. Oke. Aduh, kan dapat apresiasi dari teman-teman. Aduh. Mungkin sekian ya game yang bisa diberikan dari Komhat. Mungkin kalau aku ada salah berbicara, aku minta maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk fellowship yang telah disampaikan dari Komhat. Seru sekali sih, luar biasa, apalagi kalau saya yang menang kan ya. Oke, lanjut teman-teman, kita sudah mencapai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Dengan kasih Kristus, kepada Kak Niken untuk membawakan doa penutup dan doa berkat, Kak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu di sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk kelancaran kami boleh melakukan persekutuan kami dari awal hingga akhir. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar oleh karena penyertaan Tuhan sendiri kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan. Kiranya firman-Mu ini sungguh hidup di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menghidupinya, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari secara nyata untuk bisa menjadi sahabat yang benar menurut hukum Kristus, yaitu hukum perintah untuk mengasihi. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala kesalahan dan pelanggaran kami di dalam kami beribadah di malam hari ini, dan kami
menyerahkan seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan menyertai kami untuk segala aktivitas kami di sisa waktu malam hari ini. Kiranya Tuhan ajari kami untuk berjalan seturut kehendak Tuhan agar kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui seluruh kegiatan kami. Kami telah selesai beribadah dan kami ingin mengakhiri ibadah kami dengan berkat yang dari Tuhan sendiri. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan karunia dan kasih setia dari Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Kak Niken untuk doa berkatnya. Jangan live dulu ya kakak-kakak teman-teman. Kita mau foto bersama sebentar nih buat dokumentasi. Yuk yang belum on cam, kita on cam sebentar. Ada Andreas, monggo bisa dipandu Andri. Cek. Buat teman-teman bisa on cam dulu. Kurang Kak Steven sama Bang Hotua. Tuh, oh udah ada di sana. Kak Steven juga deh. Oke, mungkin langsung satu slide doang kan ya. 1, 2, 3. Nah, sebentar, aku paste. Lagi. 1, 2, 3. Kasih teman-teman. Oke, terima kasih Andreas. Terima kasih kakak-kakak teman-teman.